dan framing kepada Kiai Imad seakan-akan Kiai Imad itu inkonsisten. Kenapa? Karena dia sering mengutip makalah-makalahnya para ulama, tapi pernyataannya ditolak. Gitu. Seperti contoh, dia menggunakan dalil kitabnya Mahdi Rajai Al-Muqibun ketika menjelaskan tentang syuhra istifadah dan juga jumlah ismiyah yang bermakna hasr gitu loh, sigot hasr gitu. Nah, kemudian dia juga mengutip kitabnya Ibrahim bin Mansur Al-Ifadah, tapi beliau menolak pernyataannya Ibrahim bin Mansur yang mengisbat nasab Ba'alawi katanya. Itu bagaimana, Kiai? Tanggapannya Kiai Ja'far Shadiq. Bahkan Mahdi Rajai itu penjelasannya akan bertentangan dengan kitab nasabnya dia. Ya, betul. Jadi bukan Kiai Imad yang inkonsisten, Mahdi Rajai yang tidak konsisten dengan kitabnya. Ya, betul. Iya, itu satu. Terus yang Al-Ifadah itu ya. Al-Ifadah Ibrahim Mansur. Iya, Kiai Imad itu kan senantiasa berpegang teguh dengan qawaid nasab. Jadi kalau ada penulis yang bertentangan dengan qawaid nasab, maka Kiai Imad itu tidak mengikuti itu. Karena ini adalah kajian ilmiah yang harus berpegang dengan qawaid nasab. Artinya Kiai Imad ini mau istiqomah sebagai muttabi ya, Kiai, tidak mau beralih atau turun derajat menjadi muqallid gitu ya. Iya. Karena az-dzan itu la yughni minal haqqi syai'a. Jadi az-dzan itu tidak akan pernah lepas dari atau tidak akan pernah, kalau kita mengartikan muradnya, az-dzan itu tidak akan pernah mendatangkan sesuatu yang hak. Jadi sesuatu yang hak itu pasti dengan dalil. Makanya dulu ketika orang musyrik Mekah dulu tidak percaya dengan baginda Nabi, maka ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih." Ya. Jika Anda itu, kalian semua orang musyrik, masih ragu dengan apa yang didatangkan oleh nabiku, katanya Allah, ya coba datangkan dalil sebuah surat Al-Quran yang sama dengan Al-Quran, kalau memang tidak percaya dengan Al-Quran. Dan apa yang disampaikan Kiai Imad itu kan sama. Jika kalian mengakui nasab kalian itu bersambung, ayo dong datangkan bayyinah dalil, biar kami ini bisa taslim dan mendukung kalian, kan gitu. Datangkan dalil. Baik, gimana teman-teman? Sudah puas jawabannya teman-teman? Atau masih ada yang ragu atau mau didalami lagi? Silakan teman-teman. Puas, Gus, puas. Alhamdulillah, Gus. Iya, begini ya, kalau cuma statement, manusia ini masih bisa kadang-kadang tidak enak karena ada hubungan. Kadang-kadang ya fujoralos katanya orang Madura itu. Nah, iya masuk angin ya karena ada rayuan misalnya. Tapi kalau qawaid ini tidak ada nafsu di qawaid ini. Jadi qawaid ini tidak akan pernah berubah. Iya. Ya, betul Kiai. Oh, Bang Irfan Yusuf mau turun. Oke. Bang Irfan, terima kasih Bang Irfan. Waalaikumsalam. Biar teman. Waalaikumsalam. Baru rungkat Gus, baru tak rungkatkan mau ngaji di sini. Oh iya. Jadi di roomnya ada Syekh Mazen terus sama teman-teman juga. Tadi kan alhamdulillah. Ada kedatangan narasumber saya tadi Gus. Beliau itu tadi kan namanya Mas Heriansah. Kebetulan beliau itu kan dilahirkan kan tunanetra Gus. Oh iya kan. Terus sedikit cerita 2 menit Gus ya. Iya.
Jadi beliau itu kan punya teman yang temannya beliau itu mu'alaf bernama Aulia. Namanya emang Aulia ya. Namanya Aulia, tapi beliau itu mu'alaf. Kebetulan Aulia ini itu kan punya usaha sound system, Gus. Nah, Mas Herdiansa itu walaupun punya kekurangan fisik ya, beliau tunanetra itu karena yang suaranya Allah memberi itu- keterampilan. Yang suaranya mirip Romai Rama itu ya? Iya, betul. Oh iya, itu pernah naik ke sini tuh, tuh. Oh iya, jadi intinya Gus dari pertemanan tadi dan beliau cerita tadi itu karena saking baiknya sama Mas Aulia yang mualaf tadi, beliau diminta untuk mempromosikan sound systemnya, itu loh untuk disewa-sewakan. Nah kebetulan ada yang menyewa Habib gitu loh Gus, ya dipakai sama Habib untuk apa acara sholawatan atau pengajian gitu. Sudah make beberapa tempat, itu 4 kali dipakai sama Habib. Lah sama Habibnya ternyata tidak dibayar Gus. Ya dijanji-janjikan saja tapi tidak ada pembayaran sama sekali sampai hari ini. Nah, intinya gara-gara itu terus Mas Heriansa itu jadi bertengkar sama, bukan bertengkar sih, bahasanya bukan bertengkar. Intinya Mas Aulia ini tadi jadi kecewa. Oh ini toh wong baru masuk Islam toh Gus, terus dibegitukan lele kok sama Habib itu loh. Jadi Mas Aulia ini kan jadi apa ya, awalnya memuliakan terus jadi penasaran tapi takut untuk apa, takut untuk memarahi karena beliau itu takutnya bukan sama Habibnya tapi takut menyakiti hati Rasulullah gitu loh. Intinya seperti itu. Lah ini Mas Heriansa ini tadi apa kan jadi seperti apa ya, ndak enak hati sama Mas Aulia. Beliau punya sahabat yang baru masuk Islam terus dibegitukan sama Habib yang dikenalkan sama Mas Heriansa itu untuk dipakai sound systemnya Gus gitu loh. Ya sudah, tadi kan sangat rame, terus ada yang bertanya, yang di bawah tapping ya segala macam Gus. Intinya seperti itu. Jadi ya itulah kelakuan Habib sampai orang yang tunanetra saja tega untuk tidak dibayar sound systemnya, Masya Allah. Ini kan terus yang mu'alaf tadi kan terus berprasangkanya kan jadi gimana sisi pandangnya, sudut pandangnya gitu loh Gus. Itu mohon untuk ditanggapi sedikit Gus, bagaimana hukumnya kok seperti itu, monggo Gus. Ya monggo Kiai Jafar ditanggapi Kiai, monggo Kiai. Ya itu tetap hutang itu nggak boleh seperti itu ya. Jadi harus membayar walaupun siapapun dia, entah kiai Gus. Efeknya kepada si mu'allaf ini loh Kiai, efeknya kepada si mu'allaf ini Kiai. Iya, kalau baginda Nabi itu memperlakukan mu'allaf itu istimewa. Karena mu'allaf itu hatinya memang kan belum kuat keislamannya itu, jadi dikasih keistimewaan tersendiri oleh baginda. Dikasih perhatian yang khusus untuk mu'allaf itu. Dibagi-bagi onimah di apapun. Nah, sebenarnya untuk menghadapi itu ya kita juga harus meniru baginda Nabi. Untuk memperhatikan orang-orang mu'allaf yang baru masuk Islam itu biar imannya kokoh kan gitu. Nah itu berarti sudah tidak mengikuti ajaran Nabi ya. Ajaran Nabi ya. Nah itu banyak Kiai. Terus ketika ditegur itu mereka begini, ya biar kuat imannya. Namanya orang baru masuk Islam, biar kuat imannya, biar ketahuan masuk Islamnya itu ikhlas apa enggak. Itu ada yang begitu loh ya alasannya. Nah, berarti itu kan bertentangan dengan ajaran Nabi. Yang mu'allaf sebenarnya diperhatikan, kalau menurut baginda ya menurut mereka bertentangan, itu sudah kontras dengan ajaran Nabi. Ya. Baik teman-teman, kita lanjutkan teman-teman ya. Kita lanjutkan ya. Loh ini kok pada hilang, mana ini? Oh Bang Urban ini. Oh, enggak, Urban ada Gus. Surya yang ketendang anu. Enggak. Iya, itu Bang Urban. Siap.
Ketendang itu tadi itu. Siapa itu yang ketendang itu? Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Enggak, Nah, tadi ini yang poin tadi B, teman-teman. keluar orang baru. Peci. 319. Oh, peci ya. Oke, ini poin B teman-teman ya. Poin B. Jadi di poin B ini judulnya adalah kebohongan Imaduddin dalam pengutipan. Di antara etika ilmiah lain yang dikenal dan dipraktekkan oleh para peneliti adalah pengutipan yang jujur dan utuh. Nah, ini yang disebut naklan taman, yang sering saya sampaikan ke teman-teman ya. Di antara etika ilmiah lain yang dikenal dan dipraktikkan oleh para peneliti adalah pengutipan yang jujur dan utuh terhadap segala sesuatu yang bersifat substantif. Sebab memotong ungkapan yang berkaitan dengan substansi yang dibahas bisa menyebabkan kekeliruan dalam pemahaman, bahkan pengaburan fakta. Karenanya, tindakan seperti itu termasuk pengkhianatan ilmiah. Tindakan seperti inilah yang dilakukan oleh Imaduddin. Nah, ini lagi-lagi penggiringan opini dan framing, teman-teman. Dalam bukunya Membongkar Skandal Ilmiah, halaman 14, Imaduddin mengatakan, Murtadho Az-Zabidi yang wafat pada tahun 1205 Hijriah dalam kitabnya Ar-Raudul Jali, sebuah kitab yang membahas nasab Ba'alawi, mengutip bahwa Al-Ubaidili yang wafat pada tahun 436 Hijriah menyatakan bahwa Ahmad ibn Isa An-Naqib hijrah dari Madinah ke Basrah pada abad keempat Hijriah, lalu keluar bersama anaknya menuju timur. Kutipan itu dikomentari oleh Muhammad Abu Bakar Abdullah Ba'azib, seorang sejarawan Yaman yang juga muhakkik kitab tersebut, bahwa kutipan itu tidak ditemukan dalam kitabnya Al-Ubaidili Tahdzibul Ansab. Ba'azib walau dikenal dekat dengan keluarga Ba'alawi, tapi ia kritis mengomentari kejanggalan-kejanggalan kitab Ar-Raudul Jali tersebut. Dari kutipan tersebut, kita mendapati 3 bentuk ketidakjujuran yang dilakukan oleh Imad. 1. Imaduddin menghapus nama anak Ahmad ibn Isa yang dimaksud, yaitu Abdullah, yang disebutkan secara eksplisit dalam perkataan Syekh Asy-Syaraf Al-Ubaidili. Imaduddin, yang kedua, Imaduddin tidak melanjutkan kutipan perkataan Al-Ubaidili, yaitu bahwa kemudian Ahmad bin Isa menetap di Hadramut, sebab 2 hal di atas bertentangan dengan narasi yang sedang dibangun Kiai Imad. Berikut ini kami sampaikan redaksi lengkap kutipan dari kitab yang sama. Qala Syekh Syaraf Al-Ubaidili, hajara Syarif Ahmad bin Isa An-Naqib min al-Madinah ila al-Basrah fil ashri tsaniyati min al-qarni ar-rabi' al-hijri, wa kharaja minha huwa wa waladuhu Abdullah ila al-Mashriq wa alqa asad Tayassar bil Yaman wa istaqarra bi Hadramut. Ya, ini dikutip dari Muhammad Murtadho Az-Zabidi Ar-Raudul Jali fi Nasabi Bani Alawi yang ditahqiq oleh Muhammad Abu Bakar Ba'adzib halaman 121. Dalam keterangan di atas, Syekh Syaraf Al-Ubaidili menjelaskan bahwa Ahmad ibn Isa hijrah dari Madinah ke Basrah pada 10 tahun kedua abad keempat Hijriah. Kemudian beliau keluar dari Madinah bersama putranya Abdullah menuju timur dan menetap di Hadramut, Yaman. Imaduddin menyebutkan perkataan Ba'adzib bahwa kutipan itu tidak ditemukan dalam kitab Al-Ubaidili Tahdzibul Ansab. Padahal faktanya tidak seperti itu. Imaduddin memenggal bagian yang substansif dari kutipan tersebut. Ba'adzib mengatakan bahwa kutipan itu tidak ditemukan dalam kitab Tahdzibul Ansab yang diterbitkan tahun 1411 Hijriah. Dengan perhatian dari Muhammad Kazim Al-Mahmudi dan Syaraf As-Sayyid Mahmud
Al-Mar'ashi, tentu saja ada perbedaan besar antara tidak ditemukan dalam kitab Tahdzibul Ansab dan tidak ditemukan dalam kitab Tahdzibul Ansab cetakan tertentu. Tidak sampai di situ, Ba'adzib lebih lanjut menyampaikan alasan kenapa kutipan itu tidak ditemukan pada Tahdzibul Ansab versi cetakan tersebut. Menurutnya, muhakkik kitab Tahdzibul Ansab dalam muqaddimahnya menyatakan bahwa Syekhus Syaraf Al-Ubaidili memiliki sebuah kitab dengan pola penulisan maksud, yang mana kitab tersebut merupakan asal-usul Tahdzibul Ansab. Jumlahnya 10.000 lembar. Al-Umari termasuk penulis yang mengutip dari kitab tersebut dalam kitabnya Al-Majdi. Menurut Ba'adzib, bisa jadi redaksi perkataan Al-Ubaidili yang ditampilkan oleh Murtadha Az-Zabidi ini diambil dari naskah yang ada tambahannya atau dari karya lain selain Tahdzibul Ansab karangan Al-Ubaidili. Wallahu a'lam. Ya. Keterangan yang disampaikan Ba'adzib ini tidak dikutip oleh Imad. Ia sengaja memotong kutipannya sehingga pembaca tidak mendapatkan kutipan utuh yang menyebutkan ucapan Al-Ubaidili tentang hijrahnya Ahmad bin Isa ke Hadramut bersama anaknya Abdullah. Pemenggalan kutipan seperti ini layak disebut sebagai pengkhianatan ilmiah, bahkan sebuah kejahatan ilmiah. Ini semakin menegaskan ketidakjujuran Imaduddin dalam penelitiannya. Integritasnya sebagai peneliti sangat bermasalah. Maka siapapun yang membaca tulisan Imaduddin wajib memeriksa validasi dan kelengkapan pengutipan serta kesesuaiannya dengan konteks serta maksud yang disampaikan penulis asli kitab yang dirujuknya. Nah, jadi ini lagi-lagi penggiringan opini ya, seakan-akan Kiai Imad itu menyembunyikan fakta pernyataan Murtadha Az-Zabidi yang mengutip perkataan daripada Syekhus Syaraf Al-Ubaidili dalam kitab Ar-Raudul Jali yang menyebutkan tentang pergerakan hijrahnya Ahmad bin Isa dari Madinah ke Basrah dan kemudian bertempat di Yaman Selatan gitu ya teman-teman. Nah, sehingga Kiai Imad ini mereka memframing telah melakukan pengkhianatan ilmiah karena melakukan pemenggalan terhadap redaksi yang dikutipnya. Nah, ini menurut Kiai Ja'far bagaimana? Kan di Raudul Jali itu banyak kejanggalan, sedangkan Ahmad itu hanya mengutip ibarah-ibarah yang mu'tamadah dan mu'tabarah. Nah, oleh karena itu yang tidak dikutip, yang masih ada keraguan, kerancuan oleh beliau ya tidak dikutip agar tidak menimbulkan fitnah, kan gitu. Ya. Lah sama mereka kan di framing ini menjadi pengkhianatan ilmiah. Ya, betul. Iya, di framing menjadi pengkhianatan ilmiah. Sedangkan pengkhianatan ilmiah dari mereka ya mereka tidak pernah mengatakan itu. Kan banyak pengkhianatan ilmiah dari mereka. Ketidaksamaan nama, terus distorsi tahun, kerancuan silsilah. Nah, itu kan juga itu ya sebenarnya pengkhianatan ilmiah di situ. Nah, terus Suhrawan Istifadho, syarat-syaratnya nggak dipakai dan kitab zaman dianggap tidak ilmiah. Yang kejahatan ilmiah di situ. Toh qawaid ilmu nasab sudah jelas tentang penyebutan kitab zaman di syarat kedua. Suhrawan Istifadho sudah jelas dengan 4 syaratnya itu. Ayyakuna suhratuhu fi biladihi la fi biladi hijratihi, alla yakuna al-mu'aradah fihi, wa alla yakuna suhratuhu ghairu mustahdasah
Jadi sukunya tidak baru. Nah, itu juga sama mereka itu tidak disebutkan di situ syarat-syaratnya suku wal istifadah. Dan kitab zaman dianggap itu syarat mutlaknya keimat di situ. Itu lebih jelas kejahatannya dan pengkhianatannya di situ. Betul. Bagaimana teman-teman? Ada yang Jadi mau lebih di dalam pengkhianat sana ya. Gus Hasan mohon maaf ya. Ya, silakan. Dulu kayaknya saya itu pernah ya mendengar waktu Gus Hasan sama siapa itu dulu di roomnya, kalau nggak salah di roomnya Mas Skincare ya. Yang itulah yang menceritakan tentang ini. Benarkah Ahmad bin Isa ini hijrah ke Hadramaut itu? Ya. Lalu? Ya. Ya. Itu sudah saya tulis ya di dalam buku bantahan nasabnya Ba'alawi ini, yang kita kasih judul nanti itu ketidakabsahan nasab Ba'alawi. Ya. Ini saya menulis yang sekiranya saya tahu saja. Selanjutnya nanti kan Kiai Ja'far yang melanjutkan ini. Ini mengenai itu ya, saya mengutip dari kitab Ansabul Asyair Al-Arabiyyah fi Najfi Syaraf, halaman 85. Nah, ini keluarga Al-Qabiji itu bercerita ya, Asy-Syarif Ali bin Asy-Syarif Ahmad Al-Abah ya, Al-Muhajir ila Indonesia min Baghdad ya, bahwasanya Ahmad bin Isa ini berhijrah ke Indunus dari Baghdad. Nah, Indunus itu setelah kita lihat ya, itu adalah sebuah lembah sungai Indus di Pakistan. Tepatnya di daerah Sind ya, pada tahun 313 Hijriah gitu loh. Nah, jadi pernyataan daripada keluarga Al-Qabiji ya, itu keturunan daripada Ali bin Ahmad Al-Abah gitu ya, bin Isa An-Naqib ya, bahwasanya kakek mereka tidak pernah berhijrah ke Yaman, tapi hijrahnya ke Indunus gitu. Nah, ini bertolak belakang dengan pernyataan Ba'alawi. Nah, mana yang harus kita terima? Ya, yang kita terima ya pernyataan dari keluarga Al-Qabiji. Kenapa? Karena keluarga Al-Qabiji ini adalah keluarga keturunan Ahmad Al-Abah An-Nafat ya, yang masyhur dari jalur Ali dan sudah mendapatkan syahadah isbat nasab. Sementara Ba'alawi ini ya tidak bisa diterima keterangannya. Karena apa? Karena tidak bersambung nasabnya, itu belum mendapatkan syahadah gitu loh. Nah, kemudian kerancuan dalam kitab Ar-Raudhul Jali ini ya, kan tidak ada sejarawan An-Nasabah ya, baik itu dari kalangan Ba'alawi sendiri sekalipun, yang menyatakan bahwasanya Ahmad bin Isa itu hijrah dari Madinah ke Basrah. Nggak ada. Mereka hanya mengatakan Ahmad bin Isa itu hijrahnya dari Basrah ke Yaman, nggak pernah bicara Madinah gitu loh. Gitu loh. Iya, Ya. iya. Nah, itu kerancuan, dan tidak mungkin sekelas Syekh Murtado Az-Zabidi itu ketika mengambil kutipan ya, mengambil kutipan tidak menjelaskan kitabnya apa yang dijadikan referensi, juznya berapa, kalau berjilid halamannya berapa. Sementara di atas ini dia mengatakan kan tadi itu bahwasanya ya, ketika dia memframing Kiai Imad ini, di antara etika ilmiah lain yang dikenal dan dipraktekkan oleh para peneliti adalah pengutipan yang jujur dan utuh. Nah, pengutipan yang jujur ini apa? Jujur apa adanya, sesuai dengan apa yang termaktub dalam kitab referensinya. Utuh itu artinya apa? Utuh itu disebutkan kitabnya apa, juznya berapa, kalau memang berjilid, halamannya berapa. Nah, ini terhadap segala sesuatu yang bersifat substantif gitu loh.
Nah, ini kan substantif ini kan, membicarakan tentang seorang tokoh historis, harus jelas sumbernya dari mana. Karena kalau tidak jelas sumbernya dari mana, maka itu dikatakan khabar majhul. Sementara ya dalam kitab-kitabnya Syekhus Syaraf Al-Ubaidili sama sekali tidak ada ya kalimat atau keterangan seperti yang ada di kitab Ar-Raudul Jali. Apakah mungkin Syekh Murtado Az-Zabidi itu melakukan pengkhianatan ilmiah? Kan tidak mungkin itu. Gitu loh teman-teman. Maaf Gus. Monggo. Berarti yang disampaikan Kiai Haji Miftahul Ahyar ini awur-awuran Gus ini. Kalau Gus Hasan bilang seperti itu tadi. Nah, memang beliau iya. itu pernah mengutip bilang gini Gus. Dia belum tahu nih Syekh Muhammad Murtado Az-Zabidi. Cuma beliau itu menyebutnya kan Murtado Az-Zabidi gitu. Dia kan Ba'alawi gitu. Apa benar Gus, masa Syekh Muhammad Murtado Az-Zabidi itu Ba'alawi? Syekh Murtado Az-Zabidi itu Al-Hasani teman-teman, keturunan Bani Hasan. Bani Hasan ya jelas bukan Ba'alawi. Wong ngakunya Ba'alawi itu ke Bani Husain. Gimana sih? Nah, ini loh Gus. Ini seorang tak tahu. Ini setelah Rois Am loh Gus. Ini kan disampaikan, saya ada videonya sih. Sekelas Rois Am yang menyampaikan seperti itu, bahkan dikutipnya juga, loh ini Ubaidillah ini baru jadi bulan-bulanan di media ini. Mereka enggak tahu kalau Ubaidillah ini ya dan Bani Alawi ini, tanpa Ubaidillah dan Bani Alawi kita tuh enggak tahu apa-apa. Itu Rois Am Gus. Seperti itu. Bukan, bahkan iya, maksudnya kita di situ tadi. Iya, maksudnya kita di situ itu bukan kita semua, tapi dia sama keluarganya sendiri. Jangan bilang kita gitu loh. Lah itu Gus. Karena menantunya Ba'alawi, makanya kita itu dengan menantunya gitu. Bukan kita di sini. Oh iya betul Pak ya, iya deh Pak ya, maaf Pak ya. Iya, makanya kok ini kan Gus Hasan menegaskan, ini kan saya belum mendengar ini ya, saya Murtado Az-Zabidi yang disampaikan Gus Hasan tadi, ternyata kan bukan Ba'alawi, berarti kan pengalaman, maksudnya keilmuan untuk mengetahui silsilah yang bukan Ba'alawi, dan ini Ba'alawi ini ternyata Syahid ya Al-Hasani kan beliau tadi tidak salah dengar. Berarti kan apa yang disampaikan Rois Am ini kan bahkan di publik toh ini Kiai Jafar. Masya Allah kan ini harusnya istighfar nih. Saya lihat videonya itu. Saya ngelihatnya itu Kia katanya orang Madura itu, kok sekelas Rois Am itu tidak hati-hati loh menyampaikan statement. Soalnya ini akan didengar dan akan dilihat oleh orang banyak, kan sebenarnya harus hati-hati gitu. Sebenarnya ya bilang ya sudah dengan kamera jangan cekcok lah, ya sudah kan gitu sebenarnya, nggak usah, kalau nggak tahu dengan sumber-sumbernya itu kan ya tahu. Iya kan dus-dusin itu Rois Am. Iya, malu-maluin gitu loh. Jadi Rois Amnya NU kok begitu tuh, kasihan NU-nya. Padahal NU itu dari dulu terkenal orang-orang alim, allamah, dan orang-orang yang waro, besar ihtiyatnya, nggak asal getabrus. Murtado Az-Zabidi kok dibilang Ba'alawi itu dari mana itu? Soalnya sudah usia lanjut, kasihan sebenarnya itu, dia itu kan sekarang itu uzlah, nggak usah kerja Rois Am, suruh berhenti aja. Iya. Katanya makanya dirungkatkan saja itu Rois NU yang sekarang. Sudah bukan diungkatkan Irfan. Intinya ya kan, beliau tadi kan menyampaikan bahwa Al-Murtado Az-Zabidi tadi kan Ba'alawi. Seolah-olah dia itu ingin membenarkan apa yang menjadi polemik nasab ini, seolah-olah bahwa Al-Murtado Az-Zabidi itu Ba'alawi. Jadi
apa yang disampaikan oleh buku-bukunya mereka itu ya, oh ini bersumbernya juga, oh ini ada informasi kok dari oh, belum tentang Al-Murtado Az-Zabidi mereka udah tahu kan. Nah itu Pak Alawi lah, dia gitu ingin menjadikan pembenaran dengan berbemper Al-Murtado Az-Zabidi. Kalau mau dirungkatkan, oh, ini akan rungkat bener, wong MLP sudah ditetapkan sebentar lagi. Enggak, itu loh juga kalau tanpa Ba'alawi, tanpa Ubaidillah kita tidak tahu apa-apa, tidak tahu agama. Terus Wali Songo mau dikemanakan? Oh, yang mengislamkan Anu aja teman-teman. adalah Wali Songo. Teman-teman, maaf ya ganti topik teman-teman. Kekiren saya. Ganti topik teman-teman. Jangan bahas itu tuh. Aduh, sudah. Kekiren saya. Iya. Sepor lagi ya. Sakit hati saya. Wali Songo mau dikemanakan? Apa ulama-ulama internasional ini sudah mengakui perjuangan Wali Songo, bahkan ditulis dalam tarikh Ibnu Khaldun itu loh. Dakwah Islam tersukses di dunia itu adalah dakwah Islamnya Wali Songo yang mengislamkan Nusantara tanpa pertumpahan darah. Dan menjadi Islam terbesar di dunia. Ini ulama-ulama internasional sudah mengakui bahwa dakwah yang ada di Indonesia ini adalah warisan dakwah Wali Songo, bukan Ini loh, Pak Alawi. Ini teman-teman ya, dalam biografinya Syekh Murtado Az-Zabidi dalam kitab Ithafus Sadatil Muttaqin bi Syarhi Ihya Ulumuddin ya. Nih. Ya. Saya punya kitabnya itu, Gus. Ya, 30 ini kan isi. ya, ini kan ada biografinya dia ya. Ya, nih. Nasabnya sampai kepada As-Sayyid Al-Imam Ahmad ibn Isa ibn Imam Zaid ibn Ali ibn Al-Hasan ibn Ali bin Abi Thalib. Al-Hasani apa Husaini nih? Hasani. Mak kok ngaku melolo dola lah. Udahlah bahas yang lain aja teman-teman. Saya kasihan NU-nya. Orang kayak gitu itu. Nggak neliti, nggak apa gitu loh. Jadi kesan dakwahnya itu kesan memaksakan kehendak, iya, memaksakan kehendak. Berarti ada unsur pemaksaannya itu, Yai. Iya. Saya menilai bukan kesananya Bang Irfan. Dia terserah lah, dia mau apa, tapi jangan bawa-bawa NU lah gitu loh. Ya, wong Rois. Ya. Dia roisnya, kok nggak bawa gimana, Gus? Turun, kalau mau bela turun gitu loh. Jangan bawa-bawa Iya. NU, turun gitu loh. Ya itu yang salahnya gitu. Rois Am. Jadi kalau kualitasnya Rois Amnya seperti dia, yang di bawahnya itu pas bagaimana? Gitu loh. Kualitas Dia lupa. Mungkin dia lupa Ini lambang NU. Bang skincare ini bikin saya emosional ini Bang skincare ini. Padahal di room saya ini tidak pernah emosional saya. Ya, ini, Bang saya kan skincare. ngaji, Gus. Ngaji kan murid Gus, bikin itu kan gara-gara harus- Gus ya Gus. Iya. Saya sampai Kan harus skeptis kok, Gus. saya sampai Biasanya ini loh, buka biasanya ithaf grup ini loh. ini langsung diem tidur Gus. Begitu ngomong, wih, bikin bakar semua. Loh, kan skeptis toh Bang Urban. Kita kan tidak percaya dulu sama Gus Hasan. Masuk kita murid harus percayalah sama guru langsung, harus tidak percaya dulu. Maka kita bertanya. Karena ada pendapat lain bahkan dari Rois Am kan gitu. Makanya loh, Nggak, itu kelas orang sampean Islam baca di kitab Ithafus Sadatil Muttaqin bi Syarhi Ihya Ulumuddin karya beliau nih. Ya, itu dijelaskan di situ di biografinya itu, ya kan? Bahwasanya beliau ini keturunan ya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang ada di Zabid, Yaman gitu loh. Itu. Jadi kalau beliau zuriyahnya Bani Hasan kan tidak mungkin masuk dalam keluarga Ba'alawi karena pengakuannya Ba'alawi itu ke Bani Husain gitu loh. ya beda-beda jalur, beda jalur. Ini kan kayaknya sama ini. Seperti Sulam Taufik yang jelas beliau itu Al-Hasani kok di Ba'alawikan gitu loh. Gimana? Ya, terus sama-sama tanya Pak Pak Kiai Jafar. Itu Husain Mutahar itu kan saya membaca literasi itu kan haji ya di makamnya itu. Dan Husain Mutahar yang menciptakan 17 Agustus itu kan ya benar keturunan Arab tapi kan bukan Ba'alawi. Betul enggak itu Pak Yai?
karena namanya Mutahhar itu kan, Mutahhar namanya itu. Lalu Iya, dianggapnya itu marga oleh Ba'alawi itu. Gitu loh. Makanya semua kan mau Ba'alawi kan ya kan Gus. Jadi kan mereka kan Iya. sudah kalap gitu loh. Semua mau Yang susah gini Mas Skincare. Kalau Bani Hasan sama Bani siapa? Terus kawin kan ikut Ba'alawi apa ikut siapa? Iya, betul Mas Irfan. Loh, Ya, ini yang tadi saya kan susah mau yang susah itu kalau skincare di Ba'alawikan, itu yang susah saya. Ini Mas Dargo. Ini Mas Dargo Nih. ini ya. Sekarang logikanya begini teman-teman ya. Beliau itu kan ajudan kepercayaan Presiden Soekarno yang saat itu berpangkat mayor. Ya toh? Ya toh? Nah, sekarang secara logika nih. Kalau memang ya kan Sayyid Husain Mutahhar ini Ba'alawi, ya toh Ba'alawi nih ya. Sementara dia itu adalah ajudan kepercayaan Presiden Soekarno. Apa mungkin Pak Karno itu punya niat mau mengusir Ba'alawi dulu? Ya betul. Sementara Sudah ajudannya, iya, sudah tidak mungkin gitu loh, karena sudah bertolak daripada apa yang iya. terjadi. Wis tak cari Makanya- informasinya Sayyid Husain Mutahhar ini. Saya yakin beliau ini ya, apa namanya, nasabnya nggak ke Ba'alawi ini. Iya, Gus, saya sudah membaca kan, itu. Gus Husain kata Mutahhar itu Habib, lahir nah, tanggal 5 Agustus 1916 di Semarang. Beliau itu bergelar Sayyid Muhammad Al-Mutahhar. Jadi dan makamnya juga tidak ada namanya Habib, itu Haji justru seperti itu. Dan Iya. beliau itu menciptakan lagu 17 Agustus termasuk sebagai Bapak Paskibraka gitu loh, Gus. Iya. Berarti hajinya disingkat bukan Haji Habib itu ya. Iya, dianggap Habib. Ya sudah, Sayyid, ada selar Sayyid, dia haji gitu. Emang haji bukan Habib. Emang kalau di makam-makam yang itu kan emang terus Habib siapa gitu. Enggak ada Enggak, disingkat-singkat. aja itu. Ya aja ya. Terus gini loh Gus, saya kan pengen tadi kan Rois Am tadi kan lupa membawa bendera NU, dan lihat kan, kita tahu kan bendera NU itu kan ya ada lambang bintang kan Gus, bintang besar itu melambangkan Rasulullah SAW, dan ada lagi 4 bintang, yaitu ada sahabat Nabi ya, Abu Bakar, Umar bin Khattab, terus Utsman bin Affan, ada lagi Ali bin Abi Thalib. Ada juga 4 bintang di bawah tulisan itu juga melambangkan ahli sunnah wal jamaah dengan 4 mazhabnya, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Ya, Dan seluruh bintang yang ke-9 itu melambangkan ajaran Wali Songo yang menyebarkan, mensiarkan Islam di bumi Nusantara itu ya Gus. Termasuk Ya, betul. ada background berwarna hijau, itu kan dipilih untuk melambangkan kesuburan. Dan juga ada tali, ya, ada bulan dunia, gambar bulan dunia itu kan yang namanya NU itu emang untuk rahmatan lil alamin. Dan ada tali yang melingkari bulan dunia, itu menunjukkan ukhuwah daripada Nahdlatul Ulama, dan tulisannya pun berwarna putih, itu menunjukkan kesucian daripada Nahdlatul Ulama. Begitu. Ini Rois Amnya lupa itu Gus. Tepuk tangan buat skincare semuanya. Mungkin Wah, gitu ya les Gus. tinggal nih, ini lesok. Iya. Aduh, payah. Kata kenapa kayak Ja'far Sotik rokoknya masih ada ya?
Terus tak kasih tepuk tangan itu buat skincare. Stok masih ada. Terima kasih Gus, terima kasih. Alhamdulillah. Aman rokoknya ya, aman ya, rokoknya aman ya Pak ya. Aman. Sampai subuh aman. Saya tuh Ojo